Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Syahnur, NIM channel 1171506. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan melakukan klinik skill lab, yaitu pemeriksaan hapusan feses yang terdiri dari 3 langkah. Baik, saya akan melakukan langkah pertama. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan langsung, yaitu pemeriksaan feses, di mana terlebih dahulu saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Di mana di sini saya telah menyiapkan objek gelas, alat tulis untuk menulis identitas pasien pada objek gelas, kayu aplikator, salin solution, dan lugol iodin, dan juga tidak lupa feses yang telah kita simpan dalam cawan. Nah, setelah mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, selanjutnya saya telah melakukan cuci tangan rutin dan telah menggunakan handscoon. Dan setelah saya melakukan persiapan diri, selanjutnya saya akan melakukan hapusan pada feses, di mana kita mengambil objek gelas terlebih dahulu dan kita akan mendeteksinya dengan terlebih dahulu kita akan menulis identitas pasien pada objek gelas. Nah, setelah menulis identitas pasien pada objek gelas, selanjutnya kita mengambil cairan lugol iodin. Kita tetesi 1 tetes pada bagian dekat identitas pasien, 1 tetes. Nah, setelah kita tetesi 1 tetes, selanjutnya salin solution, satu tetes pada bagian ujung objek gelas, berdampingan dengan lugol iodin tapi tidak saling bersentuhan. Nah, setelah kita tetesi sebanyak 1 tetes, selanjutnya kita menyimpannya di atas meja yang rata, dan kita akan mengambil feses yang akan kita pakai menggunakan kayu aplikator. Nah, di sini feses yang kita gunakan adalah feses yang steril, yaitu tidak terkena oleh cairan lain seperti contohnya urin. Dan di sini kita menggunakan mengambil bagian yang berlendir, kalau ada yang bisa bagian yang berdarah. Kita tetesi masing-masing di bagian cairan yang tadi. Pertama kita melakukan hapusan di bagian salin solution. Nah, setelah itu kita mengambil lagi menggunakan kayu aplikator yang baru untuk di bagian lugol. Nah, setelah itu kita membuangnya ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita mengambil kaca penutup untuk objek gelasnya. Nah, setelah kita tutup, kita akan membawanya ke laboratorium untuk siap dibaca apa kemungkinan hasil yang kita dapatkan. Baik, itu tadi pemeriksaan langsung pada pemeriksaan feses. Selanjutnya itu adalah pengawetan tinja, di mana di sini dalam pengawetan tinja kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana kita sini menyiapkan cawan yang telah terisi feses,
kita menyiapkan formalin dan juga kita menyiapkan cairan polivinil. Nah, setelah kita menyiapkan, selanjutnya kita menyiapkan tempat untuk fesesnya kita awetkan. Di sini pertama kita menyiapkan cawan pertama, yaitu untuk formalin dengan kita menuliskan identitas ini, yaitu huruf F. Dan kedua itu untuk polivinil kita menyiapkan nama dengan FV. Nah, setelah kita telah menulis bagiannya, ini untuk formalin dan ini untuk polivinil. Nah, setelah itu selanjutnya kita juga menyiapkan kayu aplikator. Nah, di mana di sini pertama-tama kita menetesi untuk cairan polivinil terlebih dahulu pada cawan pengawetan. Kita menyimpannya secukupnya saja. Selanjutnya kita menyimpan cawan selanjutnya itu formalin 10%. Nah, kita juga menyimpannya dengan secukupnya. Nah, setelah itu kita mengambil feses secukupnya dengan menggunakan kayu aplikator pada masing-masing bagian cawan. Setelah kita siapkan. Nah, setelah itu kita telah menggunakan kayu aplikator, kita membawanya ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita menutup kembali feses. Nah, setelah itu setelah cairan pada masing-masing cawan telah tercampur dengan feses, kita selanjutnya meratakannya agar feses dan cairannya tercampur. Nah, setelah tercampur kepada cawan dan kedua bagiannya, setelah kita menutupnya kembali. Nah, setelah kita menutupnya dengan rapat, selanjutnya kita akan menulis pada bagian cawannya identitas pasien, umur pasien, keluhan pasien, dan diagnosis sementara kita pada bagian cawannya. Begitu juga pada cawan kedua. Dan kedua cawan ini siap untuk dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk pemeriksaan pengawetan tinja. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan apusan anal, di mana di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di mana di sini saya telah menyiapkan gunting, selotip, alat tulis, kayu sebagai untuk selotip, yaitu yang kita gunakan sini spatel kayu. Nah, dan juga kita menyiapkan objek gelas. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan apusan anal langsung kepada pasien. Dimana sebelum itu saya telah melakukan cuci tangan rutin dan menggunakan handscoon. Nah, setelah itu sini saya akan melakukan pemeriksaan, dimana saya akan mengambil selotip terlebih dahulu yang telah kita gunting, kira-kira panjangnya sekitar 20 cm
dan lalu kita meletakkannya pada spatel pada bagian perekatnya bagian luar untuk kita lakukan pada bagian anus. Nah, kita menggunakan ya, setelah kita melakukannya seperti ini, kita selanjutnya melakukan persiapan pasien, di mana sini pasien kita harap tidak buang air sebelumnya, dan kita lakukan pada pagi hari untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Atau apakah pasien telah membuang air kecil, kita menyuruhnya untuk membilasnya dengan bersih. Setelah itu kita menanyakan kepada pasien, di mana anggap saja saya telah melakukan inform consent kepada pasien untuk melakukan mengambil feses pada bagian anusnya. Nah, setelah itu kita menyuruh pasien untuk berbaring terlentang seperti ini. Nah, setelah pasien telah terlentang, nah, di mana sini pasien telah terlentang, selanjutnya kita akan dalam keadaan sini pasien telah membuka celananya untuk melakukan pengambilan feses pada bagian anus. Nah, setelah itu kita akan mengambilnya, dan tangan kanan kita membuka pada bagian anus sampai kelihatan anusnya menggunakan tangan kanan kita. Setelah itu kita memasukkan ini kira-kira 2 cm ke dalam anus, dan kita akan menggerakkannya sebelah kiri dan kanan untuk mengambil fesesnya. Nah, setelah itu terdapat feses. Selanjutnya selanjutnya kita akan menyimpannya ke dalam melekatkannya pada objek gelas. Dan kita menggunting bagian yang tidak kita gunakan. Nah, setelah melekat pada objek gelas, selanjutnya kita akan menutupnya dengan penutup objek gelas. Nah, setelah kita melakukan penutupan, nah selanjutnya kita mempersilahkan pasien menutup kembali celananya dan mengedukasinya tentang apa yang telah kita lakukan. Nah, setelah melakukan pada objek gelas, selanjutnya kita ini akan mengirimnya ke laboratorium. Objek gelas yang telah kita lekatkan selotip atau plester pada bagian objek gelas yang telah kita melakukan pada bagian anus pasien terlebih dahulu seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan mengirimnya ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan diagnosis yang lebih tepat. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan semuanya, selanjutnya kita akan membuang sampah-sampah yang telah kita gunakan pada tempat sampah yang telah disediakan, yaitu tempat sampah steril. Dan juga kita akan membuka handscoon kita. Dan membuang sampah di tempat sampah steril. Nah, setelah membersihkan persiapan, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk CSL pada hari ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih dok.